Mas Ardi, Mas Dani, selamat sore. Selamat sore. Saya ke Mas Ardi dulu deh. Ini kan ramai banget soal ekspor benih lobster, terutama yang disoroti tadi soal kader Gerindra dapat jatah untuk jadi calon eksportir. Yes. Gini, sebelum bicara ke polemik lobsternya, pahami dulu asbabunuzul atau latar belakang kenapa Menteri Edi menerbitkan permen ini gitu ya. Ini kan selama puluhan tahun ada ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari benih lobster. Dari sana mereka bisa menguliahkan anak, bangun rumah, pergi haji, dan lain sebagainya. Nah tiba-tiba di tahun 2016 muncullah Permen 56 yang melarang menangkap benih-benih lobster. Ekonomi mereka kan akhirnya menjadi ambruk ya. Mereka nggak bisa lagi nangkap benih-benih lobster, begitu nangkap ditangkap polisi. Ya benih-benih lobster saat itu jadi seperti narkoba gitu ya. Gejolak sosial terjadi, Polsek Bayah itu di Banten dirusak massa gara-gara ada penangkapan terhadap nelayan. Di Polsek Cisolok di Sukabumi juga dirusak, belum lagi demo berdarah di NTB. Nah, itu menjadi gejolak sosial. Begitu Pak Edi menjadi menteri, beliau menjalankan tugas prioritas dari presiden yang utama itu membangun komunikasi dengan nelayan. Pak Edi pergi ke sana ke sini bertemu nelayan. Dan rata-rata keluhan mereka boleh dibilang hampir setiap daerah yang dikunjungi meminta agar cabut Permen 56. Nah, apa Edi langsung mencabut? Enggak. Yang dilakukan Pak Edi langsung membuat tim kajian internal. Sampai akhirnya keputusannya dicabut itu panjang tuh, melibatkan eksternal. Ya. Studi banding ke Tasmania sampai akhirnya muncullah permen ini gitu kan. Jadi yang melatar belakang ini panjang nih prosesnya, tapi tujuannya untuk kembali menghidupkan keberdayaan, hajat hidup para nelayan. Oke, tujuannya ke sana untuk hajat hidup nelayan. Saya tanya dulu ke Mas Dani, sudah ada belum konkretnya yang dirasakan nelayan soal ini kalau tujuannya untuk tadi kesejahteraan nelayan? Ya, saya kira kisruh ini ya dilatar belakangi oleh dua hal ya. Pertama, secara substansi sebenarnya kami mendorongkan agar memang dilakukan revisi terhadap permen ini. Karena apa? Karena permen yang lama itu juga memang termasuk di dalamnya melarang penangkapan benih lobster untuk kegiatan budidaya. Ya. Karena kita tahu di banyak wilayah banyak juga masyarakat terlibat dalam budidaya lobster. Nah, tapi kalau kita lihat ya dalam perjalanannya sekarang ya, memang nampaknya orientasi untuk mendorong budidaya lobster oleh masyarakat ya, yang menjadi sebenarnya tujuan yang didorong oleh masyarakat agar dikembangkan ya budidaya lobster di Indonesia sehingga dia bisa mensejahterakan nelayan, pembudidaya dan berkontribusi pada ekonomi nasional itu belum kelihatan. Kenapa? Belum kelihatannya dari mana? Ya saya kira begini ya. Pertama dari sisi substansi kita belum mendapatkan ya satu informasi atau bahkan di dalam permen itu sendiri satu roadmap yang komprehensif ya bagaimana Kementerian KKP itu bisa mengembangkan ya atau bersungguh-sungguh untuk mengembangkan budidaya lobster ini. Nah yang kedua yang ingin saya katakan ya latar belakangnya adalah kemudian politik akhirnya ya. Kenapa begitu ya? Karena kalau kita lihat terakhir yang muncul kemudian ke publik ya tidak lama setelah permen itu diterbitkan kita mendengar banyak ya kelompok-kelompok pengusaha ya eksportir yang mendapatkan izin dari pemerintah gitu, ya yang itu kemudian tadi disampaikan punya kedekatan ya dengan menteri. Nah, silakan dijawab Mas Ardi. Oke, jadi begini, ada narasi yang keliru sehingga tidak teredukasi ke publik dengan baik. Seolah-olah Gerindra dapat jatah. Bicara jatah itu kalau ada kuota, misalkan yang boleh ekspor hanya 10 perusahaan, lalu Gerindra 5, itu boleh disoroti, itu dikritisi. Sementara untuk ekspor lobster ini, benih-benih lobster, kita seterbuka mungkin. Meskipun akhirnya masuk juga nama di situ. Ya kan tidak dilarang, tidak menggunakan APBN. Dan mandat konstitusi ya, setiap warga negara berhak untuk usaha gitu loh. Yang harus disoroti itu bukan soal ini dari Gerindra atau dari mana. Dipenuhi tidak syaratnya, ini kan panjang sekali syaratnya. Harus ada A, B, C, D, lahan budidayanya, data nelayannya segala macam. Kalau siap memenuhi, kemon. Kalau enggak, mundur. Nggak bisa. Jadi ini sangat terbuka, Mbak. Tidak ada pembatasan kuota, tidak ada pembatasan perusahaan. Meskipun di sana tadi ada kader Gerindra yang masuk pada akhirnya menjadi calon eksportir, itu bisa dijaminkan transparansinya ke publik. Konflik interestnya di mana? Semua prosesnya berjalan dengan terbuka, seterbuka mungkin. Silahkan. Ombudsman pernah mempertanyakan itu dan kita jelaskan semua.
DPR meminta penjelasan, kita jelaskan semua. Belum lagi teman-teman media, NGO, masyarakat, kita sangat terbuka, sangat bisa Termasuk ada kritik juga ICW terakhir bilang ada ini potensi nepotisme di sana misalnya. Bukan soal nepotisme. Nepotisme itu kalau dikasih pekerjaan tanpa ada proses. Ini kan ada prosesnya. Misalkan ada perusahaan A, ternyata kader Gerindra. Ada nggak prosesnya dilewati sesuai aturan nggak? Itu panjang, regulasi aturannya harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi ya nggak bisa. Kita juga nggak mau gambling dengan ini, Mbak. Nggak mentang-mentang menterinya Gerindra langsung semuanya Gerindra, enggak lah. Yang tujuan utamanya itu untuk mensejahterakan nelayan. Makin banyak yang terlibat dalam bisnis ini, makin bagus untuk ekonomi nelayan. Makin besar pendapatan negara. Makin berdaya ekonomi, mau itu Gerindra atau partai lainnya, mau siapapun terbuka. Mbak Priska mau bisnis ini silahkan, Mas Dhani mau bisnis ini silahkan. Kita sangat terbuka, yang penting ikuti aturan dan regulasinya. Jadi jelas, jadi narasi Gerindra jatah-jatah itu keliru ya, kalau boleh saya bilang agak sesat. Karena kalau bicara jatah itu kalau ada kuota, ada bagian, ini nggak dibatasi kok, siapa aja, di mana jatahnya. Nah ini isu politis ini mengganggu nggak sih sebenarnya kalau dari sisi nelayan? Ya begini, saya mau memulai dari apa yang disampaikan TB ya, soal orientasi mensejahterakan nelayan. Kan gitu ya, narasinya tadi disampaikan, dan pembudidaya. Itu harusnya kan menjadi titik tolak ya dalam merumuskan satu kebijakan publik yang berkaitan dengan pengaturan benih lobster atau budidaya lobster ini. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, siapa yang informasi yang beredar di publik ya, lalu kemudian saya tanya juga tadi sebelum naik ke sini ya, sudah berapa banyak ya pembudidaya yang juga sudah bermitra dengan pengusaha-pengusaha eksportir itu gitu. Laporan anggota kami misalnya di Lombok gitu ya, ya faktanya ya akhirnya mereka, saya khawatir ya ini hanya memang memanfaatkan regulasi yang ada ini ya untuk mendapatkan izin ekspor ya. Lalu kemudian mengabaikan ya kewajiban untuk melakukan pemberdayaan ya untuk bisa meningkatkan budidaya itu sendiri gitu. Apalagi kalau yang mendapatkan izin ini kan banyak kan di Jakarta ya. Jadi penyebaran kesejahteraan, kemakmuran ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung TB itu agar para pembudidaya sejahtera ya nelayan kita sejahtera itu jadinya tidak tercapai gitu ya. Karena masih ada gap juga gitu ya antara bisnis besar di ekspor ini. Ya kan kalau di bawah harganya antara 10.000 sampai 15.000 mereka jual mungkin bisa 30 sampai 70.000 gitu di Vietnam. Kan gitu ya. Jadi gapnya besar. Jadi masih kerasa juga gapnya kalau tadi tujuannya mensejahterakan nelayan juga belum dirasakan Mas Ari. Ya dibanding tidak membuat permen baru lebih nggak dapat apa-apa nelayan. Karena dilarang nangkap, dilarang budidaya, dilarang ekspor benih, lebih nggak ada pendapatan nelayan dan nggak ada pemasukan untuk negara. Di sisi lain penyelundupan besar-besaran terjadi, tetap rugi kita. Potensi lobster tetap berkurang. Ya lebih baik kita terbitkan permen ini. Bicara jumlah segala macam, ini masih kita kaji. Dan sudah kita putuskan ya sebetulnya. Ada PNBP-nya jelas, ada harga minimalnya jelas. Jadi di situ lihatnya, bandingkannya. Ini ada semangat untuk meningkatkan hajat hidup nelayan. Semangat budidaya itu berjalan. Dan semangat utamanya budidaya. Oke, semangat budidayanya ini ditangkap atau enggak? Tadi kan masalahnya kalau dari Mas Dhani bilangnya substansinya justru yang belum nyampe ke nelayan. Ya saya kira saya setuju ya bahwa di dalam permen baru ini itu di-recognize ya bahwa ada kepentingan untuk mendorong budidaya gitu. Tapi isu implementasi dan praktek di lapangan kan itu isu yang lain. Implementasi dari permennya itu yang permen itu bagaimana pengawasannya, apakah semua perusahaan itu mau terlibat ya untuk melakukan budidaya atau mereka menghindari atau jangan-jangan ya kewajiban untuk melibatkan ya nelayan atau pembudidaya itu artifisial gitu. Formalitas. Formalitas gitu. Nah ini kan harus kita, saya kira tadi ya, kita harus melibatkan dipantau. banyak pihak kok. Kita di semua dirjen itu kita terjunkan, budidayanya diterjunkan, dirjen tangkapnya bahkan irjen, inspektorat jenderal diterjunkan. Dan Pak Menteri terus concern. Kalau ada perusahaan atau pengusaha yang tidak melakukan kewajibannya, contoh kecil soal budidaya tadi yang menjadi kewajiban, dicabut izinnya.
Oke. Kita nggak main-main, kita tegas dan silahkan awasi bersama. Dan ini kita kan- nggak akan tutup-tutupi, Mbak. Bisa dicabut ya? Bisa dicabut. Kalau ini garansi. Jaminannya di sini ya, Ya. statementnya di program ini bisa dicabut ya berarti. Dan tadi juga Kalau statement Pak ada Menteri yang bilang tidak gitu. memenuhi syarat, itu bisa disanksi, bahkan sampai pencabutan. Pak Menteri pernah sampaikan itu kan. Oke, dan tadi kekhawatirannya Mas Dhani juga kan soal apakah iya ini hanya jalan untuk memanfaatkan izin ekspor, tapi tadi embel-embel untuk mensejahterakan nelayan dan untuk mensejahterakan proses budidaya ini jadi alasannya. Jangan ada dikotomi antara nelayan dan pengusaha. Nelayan harus kita berdayakan, pengusaha juga kita berdayakan. Dan di sini sinerginya, nelayan menangkap, pengusaha yang ekspor, kita sebagai pemerintah mengayomi atau membuat regulasi itu gitu loh. Jadi jangan ini merugikan nelayan hanya menguntungkan pengusaha, ini merugikan pengusaha hanya menguntungkan nelayan. Mereka harus sinergi sama-sama. Nelayan tanpa pengusaha juga kan repot, Mbak. Siapa yang mau beli benih lobsternya? Pengusaha tanpa ada nelayan juga mau beli benih kemana? Jadi jangan ada narasi dikotomi antara nelayan dan pengusaha. Ini seiring sejalan, sama-sama meningkatkan ekonomi, sama-sama mendapatkan pemasukan untuk negara, gitu loh. Everybody happy gitu Oke, loh. ya tujuannya happy gini, sama-sama ya, deh pengusaha saya kira sama nelayan. Kita kan juga apa yang disampaikan saya di awal tadi itu kan juga ada sejarahnya ya. Jadi bukannya sesuatu yang ahistoris. Based on fakta, data. Ya, maksudnya begini ya, bahwa terjadi gap ya antara peluang, kesempatan, akses ya, kesempatan yang dimiliki oleh nelayan kecil terutama pembudidaya dengan orang yang punya kapital. Nah, gapnya kayak gimana nanti Nah, akan dijelaskan lagi sama Mas Dania dan juga Mas Ardi. Kita akan bahas di Kompas Petang usai jeda, kami kembali.